Tipsnya 2M, mindset sama mental. Mindsetnya harus mindset pebisnis. Mindset pebisnis itu kan tidak ada yang instan. Jadi prosesnya harus dilalui. Jatuh bangun itu biasa gitu. Kalau jatuh ya bangun lagi. Bapak kena stroke, kita sudah tidak punya pendapatan lagi. Ibu itu sampai harus jualan dari pintu ke pintu, menawarkan barang, dagangan gitu kan. Bahkan waktu itu sampai dihina orang. Saya memang bercita-cita bahwa saya harus memberikan surga untuk orang tua di dunia sebelum nanti mereka mendapat surga di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Ian. Saya tinggal di Cikarang, saya owner Hotmi Resto. Masa kecil saya itu awalnya bahagia, awalnya bahagia. Sampai SD lah gitu ya. Bahagianya itu karena saya merasa punya orang tua yang mampu karena beliau jualan gitu ya, pedagang mie di Semarang, Jawa Tengah. Saya tinggal di Solo. Secara materi kecukupan, bahkan kalau sekolah itu sepatu, baju itu bagus gitu ya. Terus SPP itu yang biasanya bayar sebulan sama bapak itu dibayar setahun sekalian langsung. Tahun 96 itu saya mulai merantau ke Bekasi. Sebelum merantau sih sebenarnya saya pengennya itu sekolah gitu. Waktu itu saya pengen sekolah Sandi Negara di Jakarta, ternyata nggak berhasil. Terus saya daftar Akabri juga nggak berhasil. Terus akhirnya pilihannya kerja. Nah kerja itu pertama saya ikut ke teman kakak. Kemudian di sana saya waktu itu 96 itu masih gampang sekali cari-cari kerjaan gitu ya. Saya lompat sana lompat sini, akhirnya terus mendaftar ke Astra. Alhamdulillah diterima. Waktu itu saya dapat surat suruh ngurus paspor sama visa gitu. Ini apa ya gitu kan? Oh ternyata waktu itu ada di Astra itu buka PT baru di Cikarang. Saya termasuk angkatan pertama yang nanti masuk ke sana dan mau ditrainingkan ke Jepang gitu. Wah senang sekali lah waktu itu. 2 minggu belajar bahasa Jepang di Sunter, di Honda Sunter. Setelah itu berangkat ke Jepang. Di sana training 3 bulan. Sebelum training kita dikasih lihat, oh nanti kamu kerja di situ gitu. Nah itu tuh PT-nya tuh belum dibangun gitu. Terus begitu kita pulang 3 bulan kemudian itu ya sudah mulai ada PT-nya, walaupun masih belum lengkap, sudah ada karyawannya. Jadi ke situ tuh langsung jadi senior gitu. Ya alhamdulillah punya pengalaman seperti itu. Waktu itu ke Jepang 35 orang di Astra. Nah di sana saya kerja 21 tahun, 2016 kemarin resign. Orang bilang itu kalau saya Hotmi itu DNA ayah saya itu kan penjual mie. Dulu ayah saya jualan mie Jawa di Semarang bertahun-tahun gitu. Kalau saya dengar ceritanya beliau itu, ya saya ingat kan yang sedihnya gitu ya. Jualan pas hujan-hujan gitu kan, Semarang dulu masih banjir, ada selokan, terus tumpah semua dan seterusnya kayak gitu. Cerita-cerita kayak gitu. Mungkin itu membekas. Dan akhirnya kenapa mie itu selain dari DNA saya barangkali dari ayah itu mie, dan pada saat workshop itu saya lihat
di antara beberapa mentor itu yang informasi tentang bisnis mie itu yang paling mudah, karena mie itu bahannya kering, tidak mudah busuk, kontrolnya juga gampang. Karena sebelumnya saya usahanya itu warung ayam sama bebek. Jadi kalau sudah dimasak hari itu nggak habis, ya rugi gitu ya. Kalau mie, kalau hari itu nggak habis karena belum dimasak, maka tidak ada masalah. Mungkin ya nggak tahu, dipertemukan saja. Bisa jadi DNA-nya mie, kemudian aja ada workshop mie, ketemu pas. Menginjak SMP itu bapak kena stroke. Terus ya dari sana akhirnya kita sudah tidak punya pendapatan lagi, dan ya dari yang semula apa-apa ada tinggal minta, sekarang itu sudah nggak bisa, bahkan untuk beli baju, beli celana itu saya terpaksa harus pakai celana bekasnya kakak saya. Bapak sakit itu sampai 25 tahun. Ya, 4 tahun kemarin beliau alhamdulillah meninggal dengan baik, disaksikan husnul khotimah. Keluarga banyak mendapat pembelajaran harus merawat sehingga kita menjadi keluarga yang kuat gitu ya. Ya hikmahnya banyak. Kakak-kakak saya membiayai sekolah saya, kemudian saya 7 bersaudara. Terus saya juga harus membiayai adik-adik saya. Ya semuanya akhirnya ya mungkin menjadi hikmah di keluarga saya. Tapi ya memang sangat berkesan gitu. Berkesannya itu ibu itu sampai harus jualan dari pintu ke pintu, menawarkan barang dagangan gitu kan. Bahkan waktu itu sampai dihina orang. Saya memang bercita-cita bahwa saya harus memberikan surga untuk orang tua di dunia sebelum nanti mereka mendapat surga di akhirat nanti. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin agar penderitaan ibu dan bapak itu terbayar dengan apa yang saya berikan. Apa yang mereka minta saya bisa kasih, sehingga di masa tua beliau bisa menikmati kebahagiaan. Sehingga saya memang harus, kalau saya apakah dengan bekerja tidak bisa, mungkin iya, tapi secara waktu sepertinya sih itu kecil sekali gitu ya. Jadi saya harus fokus di bisnis. Nah kebetulan saya nyoba bisnis, jatuh bangun, ada banyak yang saya sudah kerjakan, dari jualan baju, dari jualan furniture, dari jualan kue, dari catering, jualan es tebu, jualan macam-macam lah gitu ya. Semua itu sudah dijalani ya, karena tidak banyak ilmu itu akhirnya ya ruginya itu saya anggap sebagai harga yang harus saya bayar untuk pembelajaran gitu ya. Saya tidak menganggap itu rugi, ya membuat bisa menjadi seperti sekarang. Kalau untuk bisnis kenapa harus fokus? Satu, saya tidak ingin masa tua saya itu seperti orang tua saya yang ditinggal anaknya jauh. Saya kerja jauh di Jakarta, bapak ibu di rumah,
kalau kangen cucunya cuma bisa telepon, alangkah sedihnya gitu ya kalau jadi orang tua seperti itu, jauh dari anak, jauh dari cucu. Saya tidak ingin seperti beliau, maka saya harus sukses menjadi pebisnis yang punya banyak waktu luang untuk membahagiakan orang tua. Dan saya juga harus memplanning hidup saya sendiri saat saya tua nanti, itu saya dekat dengan anak-anak dan cucu-cucu saya. Saya harus meletakkan pondasi dasar yang kuat. Syukur-syukur selama saya ada itu bisnis sudah berkembang, tapi kalau tidak, saya harus meletakkan pondasi yang kuat agar nanti anak-anak saya meneruskan usaha saya. Saya banyak belajar itu di Astra. Kalau di Astra itu diajarin generasi pertama itu meletakkan pondasi yang kuat, generasi kedua itu mengembangkan. Ya, seperti itu. Apa mungkin karena DNA orang tua saya pedagang dan pedagangnya tuh mie gitu ya, jadi saya sekarang jualan mie. Tapi waktu itu memang saya sudah mulai berdagang dari tahun 98, jualan snack-snack gitu, dan menyenangkan gitu. Selain itu bekas saya ngelihat penderitaan ibu yang waktu dulu sekolah itu begitu sedihnya gitu ya. Jadi saya tuh pengen kalau saya bekerja terus, kemudian saya tengokin orang tua itu setahun sekali, setahun dua kali, beliau sudah sepuh, maka berapa lama lagi sampai beliau tidak ada saya bisa melihatnya gitu ya. Akhirnya oh ya sudah, berarti saya harus jadi pengusaha ya. Karena kalau jadi pengusaha saya lebih banyak punya waktu untuk menengok orang tua. Banyak teman-teman yang bilang pada saat saya sudah resign itu sayang banget gitu ya. Padahal di Astra itu gajinya besar, bonusnya banyak gitu. Sekali bonusan bisa buat beli mobil walaupun second gitu ya. Kenapa harus keluar gitu? Memang ada beberapa teman saya yang sudah keluar sebelumnya sih. Dia juga ada sebagian besar yang bisnis. Selain saya memikirkan tadi orang tua yang saya harus punya banyak waktu untuk orang tua saya, memulai bisnis Hotmi ini di awalnya tahun 2015 itu saya ingat banget. Kebetulan saya dari kecil itu memang tinggal di dekat masjid gitu. Jadi anak masjid gitu ya, anak musola, anak langgar lah bahasanya kalau di Jawa itu. Pak Ustadz itu bilang bahwa rezeki itu 9 pintu itu di perdagangan, 1 pintu itu di lainnya. Jadi waktu itu saya begitu fokus di Hotmi 2015 itu 6 bulan menjalani bisnis Hotmi itu profitnya itu sudah ya mirip-mirip, bahkan bisa lebih besar daripada kerja di Astra 20 tahun gitu. Wow, artinya itu kalau saya lebih fokus lagi bisa jadi itu sesuatu saya akan bisa lebih mandiri lagi gitu ya. Waktu itu memang sebelum resign saya sudah saya resign 2015 itu sudah bikin Hotmi dan sudah kelihatan hasilnya. Kenaikannya itu sudah kelihatan bagus dan kalau dilihat trennya, kalau diseriusin setengah tahun saja itu sudah sama gitu. Sehingga kalau misalnya saya teruskan lagi berarti bisa lebih besar. Artinya kalau sebelum resign itu harusnya kita persiapkan pendapatan paling nggak sama dengan yang pendapatan kita sekarang. Begitu pendapatan sama dan trennya itu bisa naik lagi, nah itu boleh bisa dilepas karena trennya bisa dinaikkan lagi.
ya kembali lagi memang harus banyak belajar. 2015 itu kenapa bisa, saya sebelumnya kan banyak bisnis furniture, kue apa dan lain-lain itu buka tutup itu karena ternyata satu, nggak punya ilmunya. Begitu 2015 saya ikut workshop dan tahu bahwa bisnis itu harus punya dasar ilmunya, bagaimana cara mengelola karyawan, bagaimana cara mengelola operasional, mengelola keuangan dan seterusnya. Maka dari situ ternyata memang bisnis yang bagus itu bisa didapat gitu ya, bisa ya apa yang kita rencanakan itu bisa terjadi gitu ya. Awalnya itu hanya percaya diri saja waktu itu, karena wah ini pasti orang di tempat lain juga rame gitu. Saya belajar berguru mie itu ke Pak Hari Mie XP Kerawang. Di sana rame luar biasa. Saya pikir kalau cuma seperti ini saja saya bisa bikin gitu kan. Tapi saya bikinnya jangan di sini, saya bikinnya di Cikarang saja gitu kan. Nah begitu saya buka itu ya alhamdulillah rame gitu ya, alhamdulillah rame. Dan memang sama segmennya, anak-anak sekolah. Waktu itu awal-awal saya tuh bingung kenapa mereka itu suka hot mie ya gitu kan. Saya nggak pede apakah yang saya pikirkan itu sama dengan yang dipikirkan pelanggan gitu. Akhirnya saya survei, tanya adalah 20-30 orang gitu, kenapa sih kamu ke hot mie gitu kan. Oh ada yang karena kuahnya enak, karena tempatnya nyaman, karena ada wifi-nya, karena harganya pas untuk pelajar. Nah, akhirnya setelah tahu itu maka itu yang saya kunci, jangan sampai itu hilang. Kalau ada wifi mati harus diperbaiki karena mereka datang karena wifi-nya gitu. Terutama yang ini, yang milenial yang fakir pulsa. Nah, itu biasanya ke hot mie itu bersosial media dan seterusnya. Atau mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah itu di hot mie. Nah dari situ saya tahu bahwa value yang saya bangun itu ternyata sama dengan yang dipikirkan pelanggan. Klop, ya sudah. Dari situ akhirnya saya coba ya karena waktu itu terus resign, jadi pengeluarannya sudah pasti, pendapatannya dari hot mie itu sudah cukup ya, maksudnya sama dengan kemarin. Maka untuk mengembangkan lagi itu nggak ada duit. Saya coba tanya teman saya. Waktu itu saya punya teman yang beliau punya perusahaan keluarga. Teman saya kebetulan direktur keuangannya. Mas, kalau punya duit nganggur sini saya bikinin hot mie gitu. Saya bilang gitu, ternyata malah waktu itu siang-siang itu saya diundang. Mas, yuk makan siang bareng gitu. Nah di situ saya ditawarin, Mas katanya mau join gitu bisnis. Ya udah kalau butuh duit nanti kita bisa support gitu. Nah, terus habis itu baru saya mencari tempat, mengembangkan outlet yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi dan dengan sistem bagi hasil. Alhamdulillah sih dimudahkan gitu ya. Mudah-mudahan itu karena niat pengen membahagiakan orang tua, jadi semua dimudahkan. Hot mie variannya ada mie, kemudian nasi goreng, terus ada cemilan juga, terus ada minuman kekinian juga ada. Harganya sih kita variatif dari 5.000 sampai 20.000. Cukup terjangkau lah di kalangan anak-anak. Kita memang segmennya lebih menyasar ke anak-anak sekolah, mahasiswa. Kalau milenial mereka kan larinya lebih ke inilah ya, yang lebih ke Starbucks kemana gitu. Kalau kita menyasarnya lebih ke anak-anak sekolah, mahasiswa gitu.
yang pas kantongnya, pas untuk jajan, mereka punya dapat value lebih. Di Hotmi nongkrong bebas dengan apa namanya menu yang ya testimoni di apa namanya Google My Business. Ya, alhamdulillah sih kita ratingnya bagus. Sama pedasnya itu kita pakai level 1 sampai 10 itu standarnya. Bahkan ada beberapa tempat di sini juga pernah itu sampai minta level 50. Level 50 itu ya apa mie sama semangkok sambal itu kan dituangin itu kayak apa rasanya gitu kan, udah sampai. Dan kita kalau di atas level 50 gratis. Tapi nggak banyak sih yang segitu, paling ya level 1-2 aja sih sebenarnya yang itu. Tapi apa namanya pedasnya itu mereka bisa memilih sendiri. Kalau dirasa hari ini masih kurang pedas atau sekarang menyobain kurang pedas, nah itu bisa info ke waitress untuk ditambahin pedasnya lagi. Pedasnya nambah itu kita nggak nambah lagi. Kuahnya kita pakai ini bumbu rempah-rempah. Ada kita sebutnya itu 12 bumbu rahasia. Saking rahasianya saya juga nggak hafal. Orang itu yang meramu istri sama kakak. Ada pala, ada bawang putih, ada macam-macam. Nah, itu membuat apa namanya rasanya itu lebih gurih gitu ya, rasanya lebih gurih. Hotmi sekarang sudah 8 cabang, dimulai dari Cikarang pertama, terus Cibitung yang kita pindah, terus Tambun, terus Perumnas 3, Dewi Sartika, kemudian Mustika Jaya, Taman Narogong, Padurenan, terakhir Babelan. Pelanggan-pelanggan anak-anak sekolah di sekitaran Bekasi, Cikarang itu kalau mau ke Hotmi sudah di Google Map itu begitu diketik Hotmi, itu sudah keluar semua tempatnya di mana, tinggal milih apakah mau di Cikarang, apakah mau di Tambun, apakah mau di Bekasi Kota, apakah mau di Mustika Jaya. Nah, itu bisa di dekat rumah masing-masing. Konsumsi mie itu berdasar data itu terus meningkat. Bahkan mie itu sekarang kan sudah jadi makanan kedua setelah nasi. Kalau saya browsing di Google itu, bahkan orang-orang yang punya pendapatan lebih itu dia punya stok mie di rumah itu lebih banyak. Kalau anaknya nggak mau makan nasi, dia makan mie. Jadi peluangnya memang masih terbuka lebar gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita mengemas agar value-nya itu klik sama pelanggan segmen yang kita tuju. Kalau saya di apa namanya anak-anak milenial itu ya mereka kan pengennya rombongan bareng-bareng, nongkrong sama temennya, ngerjain tugas, sosial media. Value itu yang coba saya kemas sehingga mereka merasa nyaman. Jadi kalau di Hotmi itu visinya adalah menjadi tempat belajar karyawan untuk jadi pengusaha. Memang saya pengen karyawan saya itu nanti menjadi pengusaha gitu ya. Dari situ maka saya membangun mindset mereka, membangun mindset agar menjadi orang yang pembelajar, menjadi orang yang pantang menyerah, menjadi orang yang apa namanya mau mencoba hal yang baru, pada saat ada tantangan itu menerima, suka belajar hal yang baru dan seterusnya, itu akan lebih mudah begitu. Dan saya tanya memang rata-rata karyawan saya pengen punya usaha sendiri gitu ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, whatever itu, dan itu saya support gitu ya.
Bisnis itu adalah bagaimana mencari solusi untuk masalah pelanggan. Artinya memang kita dididik untuk terus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah pelanggan. Ya artinya memang otaknya harus diasah, pikirannya harus diasah, mencari peluang apa masalah pelanggan. Terus yang kedua mentalnya harus mental pemberani. Artinya harus berani mengambil resiko, risk taker lah gitu kan. Kalau tidak berani mengambil resiko ya sudah, mending jadi karyawan saja gitu. Karyawan pun kalau tidak berani mengambil resiko paling juga nggak pernah dipromosikan kan gitu. Risk taker itu penting karena tidak banyak orang yang mau mengambil itu gitu. Ya, siapa yang mengambil, orang itu tidak banyak. Pada saat kita bukan kebanyakan orang, ya suksesnya akan lebih besar. Sesimpel itu sih. Untuk bisnis pemula itu saran saya tipsnya 2M. Mindset sama mental. Mindsetnya harus mindset pebisnis. Mindset pebisnis itu kan tidak ada yang instan. Jadi prosesnya harus dilalui. Jatuh bangun itu biasa gitu. Kalau jatuh ya bangun lagi.